Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Fajarwati, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi dengan judul Paradigma dan Pendekatan Penelitian Komunikasi. Penelitian pada hakikatnya merupakan sebuah upaya untuk memprediksi, menemukan, ataupun memverifikasi sebuah kebenaran. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui paradigma, pendekatan, dan rumusan kerangka pikir yang tepat karena hal ini sangat menentukan keseluruhan langkah penelitian. Paradigma penelitian. Ada beberapa pengertian dari paradigma penelitian. Di antaranya, menurut Harmon dalam Moleong 2017, paradigma dinyatakan sebagai cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Sementara menurut Bogdan dan Miken dalam McKenzie dan Knight 2016, paradigma diartikan sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, ataupun proposisi yang berhubungan secara logis yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Ada 3 jenis paradigma dalam penelitian komunikasi. Yang pertama, positivisme, yang kedua, interpretatif, dan yang ketiga, kritis. Jenis-jenis paradigma penelitian. Paradigma positivisme. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku. Ilmunya bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum menuju hal yang konkret. Paradigma ini umumnya akan melahirkan pendekatan yang namanya pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, paradigma interpretif. Paradigma ini diadopsi dari orientasi yang praktis. Secara umum, pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail. Pendekatan interpretatif melahirkan pendekatan kualitatif. Selanjutnya adalah paradigma kritis. Paradigma kritis menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku, tetapi untuk membongkar ideologi yang sudah ada. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Jenis-jenis pendekatan penelitian. Ada 3 jenis pendekatan penelitian, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan metode gabungan. Perbedaan dari ketiga pendekatan ini dapat ditinjau melalui 3 elemen kerangka kerja, yaitu asumsi-asumsi psikologis tentang pembentukan tuntutan pengetahuan atau yang disebut knowledge claim, prosedur umum penelitian atau yang disebut strategy of inquiry, dan prosedur penjaringan dan analisis data atau yang disebut research method. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang mendasarkan diri pada paradigma positivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa ciri khas yang dalam pendekatan kuantitatif adalah bersandar pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif yang sifatnya numerik, menggunakan strategi survei dan eksperimen, dan mengadakan pengukuran serta observasi. Selanjutnya, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada beberapa karakteristik dari pendekatan ini, di antaranya menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menganalisis data secara induktif, dan menyusun teori dari bawah ke atas atau sifatnya grounded theory. Yang terakhir yaitu pendekatan gabungan atau mixed method. Penelitian gabungan merupakan penelitian yang memadukan penjaringan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini cenderung didasarkan pada paradigma pragmatik seperti orientasi konsekuensi, orientasi masalah, dan pluralistik. Pendekatan ini dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu method research dan mixed method. Baik, sekian presentasi atau penjelasan dari materi metodologi penelitian komunikasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.